Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menentukan persamaan fungsi kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Kurva suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 4, 0, dan 6, 0. Jika kurva melalui titik 3, negatif 9, tentukan persamaan kuadratnya. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Jika pada soal disebutkan dia memotong sumbu X, lalu melalui suatu titik, maka rumus yang digunakan untuk menentukan persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana nilai Y, mana nilai X, mana X1, X2? Untuk yang bagian memotong sumbu X, ini merupakan nilai X1 dan X2. Sedangkan yang suatu titik tadi, ini merupakan nilai X dan Y. Maka sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus. Untuk Y, nilainya tadi negatif 9. Sama dengan A, ini akan kita cari terlebih dahulu. Dalam kurung X, X nilainya 3. Lalu dikurang X1 nilainya 4. Tutup kurung, buka kurung, X nilainya 3. Lalu dikurang X2 nilainya 6. Lanjut, negatif 9 sama dengan A, lalu 3 kurang 4 hasilnya negatif 1. Tutup kurung, buka kurung, 3 dikurang 6 hasilnya negatif 3. Negatif 9 sama dengan A, lalu negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya positif 3. Maka nilai A kita peroleh sama dengan negatif 9 dibagi dengan 3. Negatif 9 dibagi 3. Dan negatif 9 dibagi 3 kita peroleh hasilnya negatif 3. Dan ini untuk nilai A-nya. Setelah dapat nilai A, kita kembali ke rumus awal tadi. Perhatikan. Y sama dengan, ganti A-nya dengan negatif 3. Lalu X dikurang X1 nilainya 4. Tutup kurung, buka kurung, X dikurang X2 nilainya 6. Nah, sekarang kita kalikan. Y sama dengan negatif 3. X kurang 4 dikali X kurang 6. Perhatikan cara perkaliannya. Pertama, X kali X itu hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 6. Hasilnya negatif 6X. Selanjutnya, negatif 4 kali X. Hasilnya negatif 4X. Lalu negatif 4 dikali negatif 6. Hasilnya positif 24. Sekarang kita sederhanakan. Y sama dengan negatif 3, buka kurung, X kuadrat lalu negatif 6X dikurang 4X, hasilnya negatif 10X ditambah 24. Lanjut, Y sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan saja negatif 3 ini ke angka di dalam tanda kurung. Negatif 3 dikali X kuadrat, itu hasilnya negatif 3X kuadrat. Lalu negatif 3 dikali negatif 10X. Hasilnya positif 30X. Dan terakhir, negatif 3 dikali positif 24. Kita peroleh hasilnya negatif 72. Dan ini dia bentuk persamaan kuadratnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan model soal yang kedua. Rumus fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X. Nah, kalau tadi memotong sumbu X, kalau sekarang menyinggung sumbu X di titik 30 dan melalui titik 0, negatif 18 adalah. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, kalau pada soal disebutkan menyinggung sumbu X lalu melewati suatu titik, maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung
X dikurang X1 kuadrat. Lanjut, mana nilai X, mana nilai Y, mana X1. Nah, perhatikan di sini. Untuk yang menyinggung sumbu X, ini merupakan nilai X1-nya. Dan suatu titik, ini merupakan nilai X dan Y. Maka sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus. Y-nya negatif 18 sama dengan A ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Buka kurung, X-nya 0 dikurang X1 nilainya 3. Tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Selanjutnya, negatif 18 sama dengan A, buka kurung, 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Jangan lupa dikuadratkan. Negatif 18 sama dengan A, negatif 3 kuadrat hasilnya positif 9. Maka nilai A kita peroleh sama dengan negatif 18 dibagi 9. Negatif 18 dibagi 9. Dan negatif 18 dibagi 9 kita peroleh hasilnya negatif 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, kita kembali ke rumus awal tadi. Y sama dengan, ganti A di sini dengan A yang barusan kita peroleh tadi, yaitu negatif 2. Buka kurung, X dikurang X1 nilainya 3. Tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Selanjutnya, Y sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita cari X kurang 3 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Perhatikan cara penyelesaiannya. Bentuk ini sama juga dengan bentuk X dikurang 3 dikali X kurang 3. Y sama dengan negatif 2. Nah, sekarang perhatikan cara perkaliannya. Sama seperti soal yang nomor 1 tadi. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X. Negatif 3 kali X hasilnya negatif 3X. Dan negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya positif 9. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Y sama dengan negatif 2. Lalu X kuadrat. Negatif 3X dikurang 3X. Hasilnya negatif 6X. Ditambah 9. Tutup kurung. Terakhir, Y sama dengan, tinggal kita kalikan saja angka negatif 2 ini. Kita kalikan satu per satu ke angka di dalam tanda kurung. Negatif 2 kali X kuadrat hasilnya negatif 2X kuadrat. Lalu negatif 2 dikali negatif 6X hasilnya positif 12X. Terakhir negatif 2 dikali positif 9 hasilnya negatif 18. Dan ini dia persamaan fungsi kuadratnya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Tentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak 2, 4 dan melalui suatu titik 1, negatif 1. Perhatikan cara penyelesaiannya. Jika pada soal diketahui ada titik puncak, pernah juga titik maksimum, pernah juga disebutkan titik balik, itu juga boleh. Itu maksudnya sama saja. Titik puncak namanya. Lalu diketahui ada sebuah titik. Maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang XP tutup kurung kuadrat ditambah YP. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mana nilai X, mana nilai Y, mana XP, mana YP. Oke, untuk titik puncak ataupun titik balik maksimum ataupun sebagainya, ini sebagai nilai XP dan YP. Sedangkan suatu titik ini untuk nilai X dan Y. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus. Nilai Y-nya negatif 1. Oke, perhatikan sini, negatif 1. Sama dengan A yang akan kita cari. Lalu dikali X-nya berapa? 1 dikurang XP. Perhatikan XP itu nilainya 2. Tutup kurung kuadrat ditambah YP. Nilainya 4. Negatif 1 sama dengan A. Buka kurung 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1. Lalu dikuadratkan ditambah 4. Lanjut lagi. Negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat. Hasilnya 1. Lalu dikali A maka hasilnya tetap A. Lalu ditambah 4. Maka kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan negatif 1 dikurang 4.
Dan negatif 1 dikurang 4 hasilnya negatif 5. Ingat, setelah kita mendapatkan nilai A, maka kita kembali ke rumus awal tadi. Y sama dengan, ganti A di sini dengan A yang kita peroleh, yaitu negatif 5. Buka kurung, X dikurang XP. XP nilainya 2. Jangan lupa kuadrat, lalu ditambah YP, nilainya 4. Y sama dengan negatif 5. Sekarang kita sederhanakan bentuk X kurang 2 kuadrat. Ingat bentuk ini sama artinya dengan X kurang 2 dikali X kurang 2. Lalu ditambah 4. Y sama dengan negatif 5. Sekarang kita kalikan X kurang 2 dikali X kurang 2. Caranya sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kalikan angka depannya terlebih dahulu. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 2 hasilnya negatif 2X. Selanjutnya pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Tutup kurung ditambah 4. Y sama dengan negatif 5. Sekarang kita sederhanakan yang di dalam tanda kurungnya. X kuadrat lalu negatif 2 dikurang, negatif 2X maksud kami. Dikurang 2X hasilnya negatif 4X. Ditambah 4, tutup kurung, ditambah 4, jangan lupa. Y sama dengan negatif 5. Sekarang kita kalikan terlebih dahulu. Angka negatif 5 ini, kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung. Negatif 5 dikali X kuadrat, hasilnya negatif 5X kuadrat. Selanjutnya negatif 5 dikali negatif 4X hasilnya positif 20X. Lalu negatif 5 dikali positif 4 hasilnya negatif 20. Jangan lupa ditambah 4. Selanjutnya langkah terakhir. Y sama dengan negatif 5X kuadrat ditambah 20X. Negatif 20 ditambah 4 hasilnya negatif 16. Dan ini dia jawabannya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu contoh soal nomor 4. Kurva suatu fungsi kuadrat melalui titik 1, 0, negatif 2, 0, dan 0, negatif 4. Tentukan persamaan kuadratnya. Oke, perhatikan kembali soalnya. Jika pada soal disebutkan, dia melewati 3 buah titik. Titik pertama, kedua, dan ketiga. Tidak disebutkan ada titik puncak ataupun titik singgung, tidak ada. Yang ada cuma 3 buah titik saja. Maka rumus yang digunakan untuk menyelesaikannya yaitu Y. Oke, kita tulis di atas saja karena di sini rumusnya prosesnya agak lumayan panjang. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini dia rumus yang digunakan. Sekarang kita mulai dari titik yang pertama. Titik yang pertama 1, 0. Ingat kalau titik itu ini nilai X, ini nilai Y. Maka sekarang tinggal kita ganti saja setiap X dan Y, oke, dengan angka yang sudah diketahui di sini, 1 dan 0. Oke. Y-nya 0 sama dengan A, X-nya ganti dengan 1. Jangan lupa dikuadratkan, ditambah B. X-nya ganti dengan 1 lalu ditambah C. 0 sama dengan 1 kuadrat, hasilnya tetap 1, lalu dikali A, hasilnya tetap A. Ditambah B kali 1, hasilnya tetap B, lalu ditambah C. Nah, biar jelas, kita tukar posisi. A ditambah B ditambah C, nilainya sama dengan 0. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Lanjut ke titik yang kedua. Negatif 2, 0. Sama seperti yang di atas tadi, tinggal ganti X dan Y pada rumus ini dengan negatif 2 dan 0. Oke, Y-nya 0. 0 sama dengan A, X-nya ganti dengan negatif 2, lalu dikuadratkan, ditambah B kali negatif 2, ditambah C. 0 sama dengan negatif 2 kuadrat, itu hasilnya 4. 4 dikali A, hasilnya 4A. Lalu B dikali negatif 2, hasilnya negatif 2B, lalu ditambah C. Nah, biar jelas, kita tukar posisi. 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Lanjut lagi. Kita masuk ke titik yang ketiga. 0, negatif 4. Ingat caranya tadi sama seperti bagian atas, tinggal ganti
X dan Y pada rumus ini dengan X-nya 0 dan Y-nya negatif 4. Y-nya negatif 4. Negatif 4 sama dengan A. Lalu X-nya ganti dengan 0. Ditambah B. X-nya ganti dengan 0. Ditambah C. Lanjut, negatif 4 sama dengan 0 kuadrat hasilnya 0. Dikali A hasilnya tetap 0. Lalu ditambah B kali 0 hasilnya 0. Lalu ditambah C. Maka kita peroleh, perhatikan, negatif 4 sama dengan C. Maka nilai C-nya sama dengan negatif 4. Nah, langkah selanjutnya. Di sini kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya. Biasanya, untuk menyelesaikan soal ini tinggal kita gunakan saja metode eliminasi ataupun substitusi ataupun metode campuran yang lebih mudah. Nah, di sini tinggal kita gunakan saja metode campuran untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Kebetulan C di sini sudah diketahui, itu nilainya negatif 4. Maka langkah selanjutnya tinggal kita cari saja untuk nilai A dan B-nya. Oke, caranya perhatikan di sini, kita sambung di sebelahnya. Pertama akan kita eliminasi. Oke. Eliminasi. Akan kita eliminasi selain dari C. Kenapa selain dari C? Karena C-nya sudah ada. Oke. Sekarang akan kita eliminasi parabel B saja. B menggunakan persamaan 1 dan 2. Maka salin kembali persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya tadi yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Persamaan 2, 4A dikurang 2B tambah C sama dengan 0. Lalu tarik garis. Sekarang perhatikan angka di depan parabel B yang akan kita eliminasi. Di atas ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Di bawahnya ada negatif 2. Nah, tugas kita di sini bagaimana caranya angka di depan B ini menjadi sama. Biar dia jadi sama, tinggal kita kalikan saja. Di atas kali 2, di bawah kali 1. Ingat tujuan kita di sini bagaimana caranya angka di depan parabel B yang akan kita eliminasi ini, angka di depannya jadi sama. Itu tujuan kita. Selanjutnya, angka yang kita peroleh tinggal kita kalikan saja ke persamaan di depannya. 2 kali A hasilnya 2A. 2 dikali positif B hasilnya positif 2B. Bukan dikali 2. Melainkan, dikali 2, ditambah 2C sama dengan 0. Lanjut, 1 kali 4A hasilnya 4A. Dikurang 1 kali 2B hasilnya 2B. Ditambah 1 kali C hasilnya tetap C sama dengan 0. Lalu tarik lagi garis. Nah, untuk tanda di bagian sini ditambah atau dikurang, itu tergantung dari tanda di depan parabel B yang akan kita eliminasi. Sekarang perhatikan tanda di depan parabel B yang akan kita eliminasi ini. Tandanya berbeda. Di atas tandanya tambah, di bawah tandanya kurang. Nah, jika ketemu tanda seperti ini, yang tandanya berbeda, maka untuk tanda bagian sini ditambah. Sedangkan jika kita ketemu tandanya sama, baik sama-sama tanda tambah, ataupun sama-sama tanda kurang, maka tanda di bagian sini itu dikurang. Nah, itu perlu diingat. Sekarang kita jumlahkan. 2A ditambah 4A hasilnya 6A. Lalu 2B ditambah negatif 2B hasilnya 0. 2C ditambah C hasilnya positif 3C. Sama dengan 0 tambah 0 hasilnya 0. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya. Sekarang, karena salah satu nilainya tadi sudah ada, maka langkah selanjutnya tinggal substitusikan saja. Oke. Substitusi. Nilai C sama dengan negatif 4 ke persamaan. Perhatikan. Yaitu ke persamaan 3 yang baru saja kita peroleh tadi. Salin kembali persamaan 3. 6A ditambah 3C sama dengan 0. 6A ditambah, ganti C di sini dengan angka negatif 4. 3 dikali negatif 4 sama dengan 0. 6A lalu 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12 sama dengan 0. 6A sama dengan negatif 12 pindah ke kanan jadi positif 12. Maka A sama dengan 12 dibagi 6 dan 12 bagi 6 hasilnya 2. Nah, setelah kita mendapatkan dua buah nilai parabelnya, A-nya sudah ada, C-nya sudah ada, yang jelas sudah dua buah nilai yang sudah kita ketahui. Maka langkah terakhir, substitusikan lagi. Substitusi nilai
A sama dengan 2 dan C sama dengan negatif 4 ke persamaan. Perhatikan di sini. Di sini kita boleh menggunakan persamaan 1, boleh juga persamaan 2, atau boleh juga cukup kita gunakan saja persamaan yang berapa nih? Yang ketiga. Oh, ketiga tidak bisa. Berarti yang bisanya cuma persamaan 1 dan persamaan 2. Oke? Nah, di sini kita pilih saja persamaan 1 karena itu yang paling mudah bentuknya. A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ganti A-nya dengan 2. Lalu tambah B, sekarang tambah C. C-nya negatif 4. Sama dengan 0. Lanjut, B lalu 2 ditambah negatif 4. Hasilnya negatif 2. Sama dengan 0. Maka B sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. A sudah ada. Mana tadi nilai A? B-nya sudah ada. C-nya sudah ada. Ketiga nilainya sudah diketahui. Maka kita kembali ke rumus awal tadi. Oke. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka Y sama dengan, ganti A-nya dengan berapa? A-nya dengan 2. Oke, lalu X kuadrat ditambah B. B-nya 2, lalu dikalikan dengan X. C, C-nya berapa? Perhatikan, ditambah C, C-nya negatif 4. Terakhir, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X positif kali negatif. Hasilnya negatif, dan ini dia persamaan kuadratnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.